Nah, ini berarti dari sumber sinus kita tampilkan di osiloskop. Ya, itu. Jadi tadi ini yang bagian sini, ini untuk mengubah-ubah skala vertikalnya, ya. Nah, ini. Kemudian yang di sini untuk mengubah-ubah skala horizontalnya. Nah, oke. Coba tekan untuk kursor ini coba. Ini ada kursor, tombol kursor coba di depan kursornya. Kita coba mengukur menggunakan penggaris. Nah, ini kursor. Nah, ini keluar penggarisnya seperti ini. Ya, kita lihat dulu ini ground di tengah-tengah. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa mengukur di mana saja ini ya. Nah, ini tegangannya 0 di sini. Ini kalau kita mau melihat tadi itu instantaneous value, mengetahui tegangan sesaatnya. Ini tegangannya, nah ini 0, ini naik, naik, naik gitu kan. Sampai peaknya. Peaknya berapa ini peaknya? Peaknya 1 volt. Nah, itu peaknya 1 volt. Dan turun lagi, turun, 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 turun. Sampai nanti di sini kembali ke 0. Nah, ini kembali ke 0, kemudian nanti jadi minus. Nah, berarti ini kita bisa melihat tegangan sesaat atau instantaneous value ya. Kemudian di sini juga ada time-nya, yang warnanya gray itu time itu ya. Kalau kita perbesar, nah itu kan ada time-nya. Nah, itu. Time-nya berapa ini? Nah, di sini 0 ya. Ini 0. Tadi periodenya itu berapa? Periodenya 10 milisecond. Nah, ini 0. Kemudian time-nya naik ini ya. Ini masih mikrosecond. Nah, ini 1 milisecond di sini. Ini 1 milisecond. Kemudian naik di sini. Nanti sampai satu periode itu nanti 10 milisecond di sini. Nah, ini 10 milisecond di sini. Ya. Nah, itu 10 milisecond. Ya. Gampang ya lihatnya ya. Nah, kemudian kalau mau diukur, kita juga bisa mengukur. Misalnya di sini, kita mengukur tinggi di sini berapa. Kita cek di sini bisa ini, ya ini tegangannya. Oh, ini tegangannya 850. Atau kita ukur di sini bisa. Double klik, tarik ke atas. Ya, nanti sampai di sini. Nah, berapa itu? Oh, di situ 850 milivolt. Ya. Nah, itu. Jika kita bisa mengukur tingginya mana saja. Juga kita bisa mengukur jeda waktu ya. Kita ukur jeda waktu di sini seperempat gelombang atau setengah gelombang itu berapa? Nah, di sini dari sini double klik, geser ke sini, dari sini ya, dari sini double klik, geser ke sini. Nah, itu berapa itu? Ya, 470 milisecond ya. Ya, sekitar ya. Ini tidak pas ya, kliknya tadi kurang pas. Nah, itu sehingga kita bisa melihat jeda waktu, bisa mengukur tegangannya juga menggunakan kursor. Kalau kursornya sudah terlalu banyak, dapat dimatikan dulu buat baru gitu kan. Ya, buat baru bisa. Oke, yang tanya. Nah, sekarang coba kalau bentuknya itu kita aja. Nah, sekarang
fasenya kita geser. Fase kita geser. Nah, ini fase kita geser. Kita geser 45 derajat. Nah, kita geser 45 derajat. Nah, coba kita lihat bagaimana gambarnya. Nah, ini geser 45 derajat coba. Coba jalankan. Karena dia akan menyesuaikan, karena kita hanya menggunakan satu gelombang. Pergeseran fase itu mestinya harus ada gelombang utamanya. Nah, coba kita buat dua, coba sini ya. Kita buat dua di sini. Generator, sinus. Nah, buat dua seperti ini. Oke, disamakan frekuensinya. Frekuensi 100 sama yang atas 100, pergeseran fasenya 0, yang bawah itu 100, pergeseran fasenya 45 derajat. 45 derajat. Ya. Atau kalau mau melihat kita tampilkan ini ya. Propertinya ditampilkan aja. Ya. Oh. Ya. Ya, yang bawah tergeser 45 derajat. Nah, coba tampilkan. Yang B kita hidupkan. Nah, ini yang B kita hidupkan. Dibuat skalanya sama, ini skalanya sama. Ya. Nah, ini berarti dia kan mendahului 45 derajat. Ini ya. Yang B itu mendahului 45 derajat. Kalau mau, ini kan lebih cepat yang B daripada yang A ini. Ini kan yang ini naik di sini, ini naiknya sudah mendahului. Nah, berarti kalau digeser 45 derajat, ini mendahului 45 derajat. Kalau mau dibuat tertinggal, nah ini fasenya dijadikan minus. Minus 45 derajat. Oh, harus positif. Berarti 360 kurangi 45 berapa? 315 ya. 315. Ya, ini tertinggal ini ya. Ini kan tertinggal 45 derajat. Ini groundnya di sini, ini yang B, ini yang A, ground di sini, ini yang A. Nah, itu sama kan. Ini ketinggalan gelombang seperti itu ya. Kalau tadi kita teori melihat gelombang ada yang tergeser fasenya 45 derajat. 45 derajat itu berapa detik? Nah, dapat kita lihat di sini pakai kursor. Dari sini sampai sini. Nah, sampai sini dah. Ya, sampai sini itu berapa itu? Oh, bukan itu ya. Ini kan nolnya kan di sini. Yang B itu nolnya kan di situ nolnya. Nah, berarti saya sampai sini nih, sampai sini berarti.
Berarti dari sini sampai sini. Nah, sampai sini berarti. Ya, berapa itu? 1, kira-kira 1,2 milisecond ya. Nah, apa ya? Ya, oke, itu pergeseran fase. Nah, sekarang kalau kita lihat pergeseran vertikal. Nah, coba pergeseran vertikal. Kita fokus ke A saja ya. Kita fokus ke A, yang channel A, yang channel B kita matikan dulu. Oke, yang A, yang channel A saja, kita ubah yang A itu ada offset. Berarti ini ada kenaikan atau pergeseran vertikal. Pergeseran vertikalnya itu 1 volt. Kita lihat di sini, kita jalankan. Ya, kalau kita jalankan ternyata kelihatannya sama ini ya. Ini sama. Kenapa? Karena kita menggunakan ini channel AC atau kopling AC. Nah, kalau kita mau melihat pergeserannya, kita harus menggunakan DC. Nah, ini. Jadi ini groundnya, ini tegangannya. Nah, kan kelihatan naik. Ya, ini ground, ini nolnya, ini tegangannya. Ini ground, ini tegangan ya. Nah, jadi kalau nanti suatu gelombang itu ada isyarat AC dan ada pergeseran vertikal, itu berarti ada komponen DC-nya. Berarti AC DC jadi satu. Maka kita melihatnya menggunakan channel DC. Ya, ini kita melihatnya menggunakan channel DC. Kalau kita lihat di sini, ini AC-nya itu amplitude 1 volt, kemudian DC-nya itu 1 volt. Berarti AC amplitude 1 volt ditambah DC 1 volt naik, gitu kan. DC 1 volt naik, berarti hasilnya jadi gelombang seperti ini. Nah, ini AC, kemudian ditambah 1 volt, berarti naik. Nah, ini kita melihatnya menggunakan channel DC. Ini ground, ini. Kalau kita ingin melihat gelombang AC-nya saja, pakai channel AC. Nah, ini channel AC-nya ini. Nah, ini AC-nya. Kalau ini AC tambah DC tadi itu. Nah, jadi kalau dengan output ini kita bisa melihat ya. Kalau nanti ada tegangan AC campur DC, kita menggunakan DC. Kalau kita mau melihat AC-nya saja, kita cukup menggunakan AC di sini. Ya, oke. Ada yang tanya? Nah, oke, kita sementara ini melihat menggunakan grafik di osiloskop, oke ya. Kita kembalikan ini offsetnya, saya jadikan 0 lagi. Oke, sekarang kita ukur tegangannya menggunakan voltmeter. Nah, ini ya, amplitude 1 ya. Amplitude 1 frekuensinya 100 Hz. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Ini amplitudenya ini 1 amplitudenya. Tapi kalau diukur menggunakan voltmeter bagaimana?
Nah, pasang aja voltmeter di sini. Place virtual terminal AC voltmeter. Nah, ini AC voltmeter. Oke, kita pasang di sini. Hubungkan, double klik, tarik sini. Yang bawah hubungkan ke ground. Place terminal ground. Oke, ground. Nah, oke. Jalankan. Ya. Jadi ini amplitudenya itu satu, ya. Ini kalau mau digeser ke bawah bisa pakai ini ya, geser ke bawah. Ya, amplitudenya itu berapa di sini? Amplitudenya itu ya, amplitudenya 1 volt, ya. Amplitude 1 volt tapi terukur di voltmeter 0,7. Karena yang terukur itu merupakan tegangan RMS. Ya. Jadi inputnya itu adalah 0,7 itu dibuatkan 0,1. Jadi yang terukur di voltmeter itu tegangan RMS. Ini ada voltmeter. Voltmeter kita jadikan milivolt, milivoltmeter bisa aja ini. Kita jadikan milivoltmeter. Nah, ya kan terukur. Ya, 707 milivolt. Nah, itu. Jadi yang terukur di voltmeter itu adalah tegangan RMS.